Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, teman-teman, ini kebetulan aku baru aja ngerakit ya, bukan rakit ya sebenarnya, cuman mindahin doang sih dari si Pavo 20 Pro ya. Komponen dalamnya ini kita pindahin ke si Pavo 20 yang tanpa Pro. Artinya ini adalah drone 2 inci. Kita tahu kalau Pavo 20 Pro ini adalah drone 2,2 inci ya. Nah, ini aku pindahin ke yang lebih kecil, guys. Jadi alasannya ini kenapa aku pindahin ya. Jadi yang pertama, ini untuk Pavo 20 Pro ini powernya itu dia pakai baterai 3S, guys. Nah, sementara kalau pakai baterai 3S itu otomatis kalau buat saya nih ya, biasanya agak ribet untuk ngecas baterainya, guys. Jadi biasanya aku ngecas baterai 3S ke atas itu pakai charger yang ya segede ini ya. Ini charger untuk T1 sampai 4S ya, di sini tulisannya. Cuman ini biasanya aku cas buat ya di atas 1S lah, 2S sampai 4S ya. Jadi untuk ngecasnya pun gampang, tinggal dicolokkan aja, bisa muat untuk 4 baterai, dicas secara paralel. Dan enaknya juga ini bisa pakai charger smartphone, guys ya, yang fast charging. Ini bisa menggunakan USB Type-C. Jadi ini simple banget, makanya aku sukanya itu drone yang 1S atau 2S ya maksimal, karena yaitu ngecas baterainya itu simple. Kalau mau nge-storage juga pakai ini juga bisa. Intinya itu nggak ribet lah untuk ngecas atau nyimpen baterainya. Nah, terus alasan yang kedua, ini drone Pavo 20 Pro ini ternyata berisik banget, guys. Jadi agak kurang cocok ya kalau misalkan aku terbangin ya di area kompleks perumahan ya, atau terbang di depan rumah, karena aku seringnya itu terbang di depan rumah, males ke mana-mana. Ini si Pavo 20 Pro ini kalau terbang tuh suaranya ya berisik sih, melengking ya suaranya, khas drone-drone pusher. Dan kebetulan juga power untuk motornya juga oke juga. Jadi kalau misalkan di throttle gas itu suaranya ya melengking banget. Buat aku sih kayak pas terbang agak nggak enak aja ya, karena aku terbang di area perumahan, nggak enak sama tetangga kalau misalkan terganggu sama suara si drone Pavo 20 Pro ini. Nah, dua alasan itu yang bikin aku pindahin ya untuk komponennya itu ke bentuk yang lebih kecil ya. Untuk si Pavo 20 ya, ini framenya pakai Pavo 20 tanpa Pro, dan ini nanti akan diterbangkan pakai baterai 2S only. Nah, di sini aku akan jelasin komponennya itu apa aja. Yang jelas untuk framenya ini frame Pavo 20 Pro ya, tapi kanopinya ini pakai kanopi Pavo Pico yang versi 2 ya, yang bentuknya kayak gini pipi. Ini aku pilih ya kanopinya karena untuk si kanopi Pavo Pico 2 itu untuk sistem nempelin antara kanopi dengan bodinya ini ya, dengan framenya ini pakai sistem damper, guys. Nah, soft mounting. Jadi ini penting banget kalau misalkan kalian pakai VTX DJI overlay ya, yang sensitif gyronya. Lalu untuk FC-nya ya, FC-nya di sini masih pakai FC-nya Pavo 20 Pro. FC-nya ini pakai Beta FPV F4 IO ya, support 2 sampai 3S ya. Dan ESC-nya itu udah 20 ampere ya, jadi cukup gede yang versi 1. Dan FC ini memang didesain untuk Pavo 20 Pro ya, yang versi 2, karena ada sistem BEC-nya yang untuk nge-supply DJI O4 Pro sebenarnya ya, bukan yang O4 Lite. Dan BEC-nya itu bisa support untuk tegangan 5 volt ya, 2 ampere, dan BEC 9 volt 3 ampere ya. Jadi memang cocok banget untuk VTX DJI O4 Pro. Itu supply untuk powernya itu cukup banget. Cuman di sini aku nggak pakai DJI O4 Pro, pakai DJI O4 Lite aja yang lebih murah ya. Lalu untuk motornya sendiri, ini motornya itu aku pakai motornya si Mobula 8, guys. Ini motornya pakai heavy model 1103 11.000 kV, guys. Jadi ini emang motor untuk 2S ya. Jadi waktu di convert ke Pavo 20 frame ya kayak gini, yang ukurannya lebih kecil, kita juga mesti ganti motornya, guys. Kita nggak bisa pakai motornya si Pavo 20 Pro itu langsung
pakai aja di sini, itu motornya kegedean ya menurutku. Dan itu mungkin motornya yang bikin suaranya juga berisik ya. Mungkin cocoknya emang diterbangkan di area yang lebih luas, tapi untuk area yang sempit itu kayaknya emang cocok untuk motor-motor kecil ya, yang seperti si 1103 11.000 kV. Terus kenapa pakai motor ini? Karena motor si Happy model EX 1103 11.000 kV ini motor yang murah ya, motor yang nggak terlalu mahal, harganya sekitar 140 ribuan ya per satu biji motor, dibandingkan motor-motor yang lebih premium itu harganya bisa nyampe ke 200.000. Kalau misalkan motornya rusak, ini lebih enak lah buat diganti-ganti, dan stoknya itu juga banyak ya di market. Jadi kalau misalkan rusak pun juga gantinya itu juga gampang. Lalu untuk propellernya, ini propellernya pakai propellernya Mobula 8 juga. Ini Gemfen 2023 ya, 3 blade. Sama kalau kalian perhatikan ya, di sini mountingnya itu cuma 3 baut guys. Kalau kalian lihat ya. Nah, default mounting untuk frame si Pavo 20 atau Pavo 20 Pro itu sebenarnya 4 baut guys. Jadi ini framenya sebenarnya bukan frame asli dari Pavo 20 ya. Ini frame custom. Jadi ini aku pesen ya untuk dibikinin frame Pavo 20 tapi menggunakan mounting yang bisa untuk 3 mounting atau 4 mounting. Untuk link pembelian frame ini nanti kalian bisa cek aja di video deskripsi. Lalu kayak yang seperti aku sebutkan tadi, itu kanopinya ini menggunakan kanopinya si Pavo Pico yang versi 2. Ini aku suka banget guys dengan kanopi ini karena bentuknya jadi kayak gini guys ya, pipih, jadi nggak terlalu nonjol ke atas. Jadi ini aerodinamis banget, dan ini juga bisa support untuk flywheel wide lens ya. Jadi kalau misalkan DJI Overlight kalian itu udah kalian modif pakai flywheel wide angle lens, itu juga bisa dipasang guys di sini guys. Nah, pas ya, pas banget tuh kalian bisa lihat. Dan ini juga bisa dipasang untuk si ND filternya juga nih, tuh cocok banget. Nah, dan untuk akses ke DJI O4-nya, Overlight ya, itu juga gampang guys, nggak ketutupan. Tuh dilihat, ini untuk tombol bindingnya juga bisa diakses ya kayak gini. Terus untuk USB-nya, kalau misalkan kita mau ambil gambar footage ya, itu juga bisa diakses guys di sini tuh di samping sini. Dan ini nggak di solder ya, jadi langsung colok aja nih soketnya ke FC. FC-nya juga udah disediain soket untuk DJI Overlight atau Over Pro, itu juga support, jadi nggak perlu solder. Yang aku solder itu ini guys, motornya guys. Jadi motornya ini aku solder langsung ke FC, jadi nggak pakai soket. Kenapa nggak pakai soket ya? Kan lebih gampang maintenance-nya. Karena aku ngincer performance guys. Banyak uji coba yang udah buktiin kalau misalkan motor yang disolder langsung ke pad FC-nya itu lebih baik ya daripada kalau misalkan pakai soket. Karena soket nih ada resistennya. Jadi kalau misalkan disolder langsung itu otomatis resistennya itu lebih kecil ya daripada kalau misalkan kita pakai soket. Terus untuk strapnya juga aku pilih yang kecil ya kayak gini, karena ini pakai baterai 2S ya nantinya. Ini kayak gini. Jadi kalau misalkan kita pakaiin baterai 2S itu pas banget ya daripada kalau pakai strap bawaannya ya yang lumayan panjang dan lumayan gede. Nah kayak gini tuh udah kuat banget guys, kayak gini nih. Jadi bentuknya kayak gini guys. Jadi ini aku suka banget sama bentuknya ya, itu aerodinamis banget ya. Jadi ininya landai, dan untuk antena VTX nya juga tuh kayak gini. Jadi benar-benar pas banget ya, kalaupun crash ya ini kayaknya nggak terlalu masalah ya sepertinya ya, tapi jangan sampai di crashin juga ya. Nah bentuknya kira-kira kayak gini guys, keren banget ya ini. Cuman nggak tahu nanti performanya kayak apa. Yang jelas ini udah aku setting ya di Betaflight ya, untuk tuning dan filternya itu udah aku setting. Ini kita langsung coba aja ya, kita terbangin di depan rumah. Oke, sekarang kita akan coba tes ya terbang. Setelah kita build, kita rakit. Dan ini aku pakai baterai kecil aja ya. Ini baterai 380 mAh 2S
Dan ini aku pakaiin ND filter, ini ND16 ya, karena di sini lumayan cukup terik ya, jadi mudah-mudahan nggak terlalu silau nanti kalau pakai ND filter. Ini kita coba nyalain dulu untuk remote-nya. Oke, gagalnya kita nyalain. Oke, langsung kita colokkan aja. Oke. Telemetry connected. Oke guys, kita langsung coba terbang ya. Kita arming. Oke, kita langsung coba terbang. Oke, ini guys, kalau pakai ND filter kita kalau lawan matahari tuh masih kelihatan ya, silaunya bisa teredam. Oke, kita ngedive, kita main-main di pohon aja sini. Kita coba testing settingan Betaflight-nya, masih oke apa enggak ya. Oke, kita coba deketin ya, kita coba tes suaranya. Tuh guys, kayak gini guys, jadi kayak micin 1S lebih berisik dikit lah, cuman nggak separah Pavo 20 Pro ya, yang suaranya melengking banget. Ini kayaknya settingan juga udah oke nih. Oke, kita coba ganti baterai dulu ya. Kita coba baterai kedua, kita coba terbangin rada ekstrim. Tadi baterai pertama kayaknya sih buat tes doang ya, kayaknya sih udah oke ya settingannya. Tinggal kita coba tes saja. Nih baterai kedua. Oke, ini baterai kedua, kita coba arming. Oke, ini baterai kedua. Mantap. Oke, set, kita belusukan di antara pohon. Set. Oke, mantap guys.
Oke, mantap. Ini kayaknya buildnya udah berhasil ya. Kita pindahin dari Pavo 20 ke 20 Pro ya, ke 2,2 inci ke 2 inci. Oke, kita nggak perlu tunggu sampai baterainya habis. Ini karena cuman buat tes saja, kita landing aja guys. Oke, paling itu ya terbangnya, dan kayaknya sih untuk settingnya juga udah enak, jadi kita nggak perlu otak-atik lagi. Oke, kita cabut dulu. Oke, jadi gitu guys ya. Dan suaranya tadi kalau kalian lihat juga nggak terlalu berisik ya, jadi agak oke kalau misalkan kita coba terbangin depan rumah untuk quad yang kayak gini. Oke, paling video saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.